Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi hari ini. Hari Rabu 4 Oktober 2023. Seperti biasa sebelum kita analisa untuk satu hari ke depan, kita akan mengevaluasi ya satu hari kemarin sebagai tanda, sebagai bentuk untuk koreksi diri kita, sebagai bentuk untuk selalu memperbaiki kualitas trading kita. Dengan banyak belajar dari pengalaman, dengan banyak belajar dari histori, tentu akan memperbaiki cara berpikir kita, cara memperbaiki cara analisa kita. Termasuk nanti ketika kita mengambil keputusan saat yang kita lakukan salah, maka apa yang harus kita lakukan sehingga punya pengalaman, punya skill di sana. Baik, seperti biasa kita lihat ini saya kasih garis bantu tren turun dengan koreksinya. Kemudian dari posisi yang kita bulat ini kasih tanda lingkaran ini kita perkirakan akan koreksi ya. Koreksi ini kita perkirakan akan berada di lingkaran ini lagi. Jadi fasenya adalah trennya turun. Fasenya adalah tren turun kemudian terkoreksi atau memantul ke atas. Maka kita sampaikan kemarin di area harga yang cukup rendah ini potensi untuk mengambil posisi buy atau kita manfaatkan peluang pantulannya. Apakah ini akan bergerak naik sampai di ujung tingginya di sini? Tentu tidak semudah itu ya. Kita akan uji di area di sini, di lingkaran ini atau di highlight orange ini. Kemudian ketika dia mampu menembus, maka akan berlanjut hingga berada di orange berikutnya. Sebaliknya kalau tidak mampu maka dia bisa memantul kembali. Termasuk ketika dia turun menembus lingkaran ini, menembus lingkaran warna ungu di sini. Menembus dalam artian dengan tingkat momentum yang besar ya, dengan kekuatan momentum yang besar. Kemudian tidak banyak rejeksi sehingga kelihatan yang mendominasi yang mana. Ya, sehingga kalau misalkan dia hanya menembus tapi sumbunya ditutup di atasnya, maka bukan termasuk di dalam break ya, bukan termasuk di dalam menembus area ini. Kemudian kita menempatkan posisi. Kita tempatkan posisi di buy-nya 1831.21. Targetnya kita tempatkan di 1838.47 sekaligus menjadi area resisten. Kemudian target berikutnya 1846 juga berfungsi sebagai resisten ya. Maksimum kita perkirakan di 1857. Kemudian kita lihat real time-nya ya. Di posisi bawah kita tempatkan sell di 1818. Di pagi bahkan kita sudah disuguhkan dengan pergerakan seller yang lumayan ya. Kemudian menembus entry point kita di 1818. Diingat yang sudah kita sering sampaikan ya, bukan analisa kita yang valid yang kita butuhkan, bukan analisa kita yang tepat kita butuhkan, tetapi bagaimana kita menjalankan aturan main kita. Begitu posisi tersentuh, apakah dia buy atau sell, maka di dalam benak kita pertama kali adalah bagaimana kita nanti menempatkan resikonya, bagaimana cara kita untuk mengantisipasinya. Jadi ketika ini sell tersentuh, buy-nya bukan hanya berdiri di sini, tapi kita lakukan update di sana. Jadi bukan di sini, termasuk ketika buy tersentuh, sell-nya bukan dibiarkan di sini.
Begitu satu posisi tersentuh, yang kita lakukan adalah mempersiapkan simulasinya ya. Kita bisa mengantisipasi dengan menempatkan resiko di 350 maksimal di 700. Kita bisa gunakan SL, kita bisa gunakan cut loss, kita bisa gunakan switch, kita bisa gunakan averaging ya. Biasa kita lakukan dengan antisipasi di kisaran 350 hingga 500 ya. Katakan kita mengambil 400 di atasnya ya, 400 di atasnya kita lakukan recovery. Maka ketika dia bergerak naik, minimal pergerakan ini adalah sama, sehingga ketika dia bergerak seimbang, maka minimal sudah bisa mengcover kerugian kita. Dia bergerak sampai di sini sudah minimal mengurangi tingkat kerugian. Sementara ketika buy tersentuh demikian juga ya. Ketika buy tersentuh maka kita taruh 350 hingga 400 di bawahnya ya. Bisa menggunakan 500 juga bisa, terserah ya. Mana kira-kira yang paling potensial ya. Kita bisa gunakan 350 hingga 400. Jadi 350 atau 400 taruh di bawahnya. Nah, sekali lagi kembali dengan jarak dia bergerak sama, maka minimal ini sudah bisa mengcover kerugian kita atau setidaknya bisa meminimalisir tingkat kerugian. Ada kalanya kondisi market seperti ini, dia bergerak range, bergerak tidak terlalu tinggi, dia berada di antara range itu ya, tidak ada tren. Makanya kalau kita targetkan sesuai dengan rencana, ada kalanya susah. Yang kita lakukan selalu bagaimana simulasi aturan main kita jalankan, apakah sesuai atau tidak. Ketika salah, pertama yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita meminimalisir. Anggap saja kalau sudah salah, berarti yang kita lakukan sudah di luar perkiraan. Maka berlaku update, berlaku mengikuti dinamika dan kita lakukan recovery ya. Sehingga ada kalanya market seperti ini, kalau target kita harian harus mungkin target kita cukup tinggi. Kalau kita dihadapkan pada pergerakan seperti ini, tentu kita tidak bisa mendapatkan peluang maksimumnya. Lah itu kan kalau dari ujung atas ke ujung bawah kan ada targetnya. Yang terjadi kita tidak pernah tahu di mana ujung atasnya. Ini apakah dia ujung atau belum. Mengingat daily range-nya masih cukup berpotensi. Termasuk di sini apakah ini harga rendahnya atau tidak. Makanya mungkin ada sebagian yang tidak memenuhi syarat aturan main untuk entry, ya kita skip, kita tunggu betul-betul. Kalau tidak ada, kita lanjut hari esok. Trading itu tidak harus dipaksa satu hari harus transaksi, satu hari harus entry. Minimal kita lihat di market itu sesuai enggak dengan aturan main, pola yang terbentuk di sana. Kalau terbentuk sesuai ya kita masuk, kalau enggak skip saja. Kan lebih baik kehilangan peluang daripada kehilangan uangnya. Oke, berikutnya kita akan lanjut di analisanya ya, biar nanti tidak terlalu berlama-lama. Teman-teman, yang ditunggu adalah bagaimana analisanya. Padahal analisa ini juga sama berdasarkan historinya. Kita tidak bisa membaca ke depan, tidak bisa meramal masa depan tanpa kita melihat dari sisi historinya. Oke, di H4 kita lihat dari sisi tren masih bergerak turun ya. Dari sisi tren masih kuat turun. Tidak bisa dipungkiri dari sisi tren masih kuat turun, tetapi jangan lupa di sisi bawah kita bisa gunakan di daily ya. Daily-nya kita perhatikan semuanya bergerak ke bawah. Hanya saja satu hari kemarin itu sudah mulai ada pelemahan ya, ada pelemahan dari bearish, kemudian ada rejeksi di sana. Kemudian kita juga melihat dari sisi sebelah kiri ini ada level support yang cukup kuat di sana ya, sehingga
Bisa jadi ini hari ini akan lebih didominasi oleh bullish ya, meskipun tetap ada perlawanan, tapi kalau melihat dari historinya bisa jadi nanti akan lebih didominasi oleh bullish di sana. Namun tentu kalau kita melihat di time frame besar belum terkonfirmasi ya, baru besok baru kita lihat konfirmasinya. Minimal histori yang sudah terjadi kita sudah lihat ada pelemahan kekuatan bearish di sana. Oke, sampai saat ini pun belum terbentuk struktur yang baru yang menuju ke atas. Hanya saja mulai ada tanda-tanda mulai akan bergerak naik. Kalau kita tarik yang terdekat begini, turun, kemudian sempat naik, kemudian terakhir di sini. Dari sisi low ada sedikit kenaikan, ya, lebih meninggi sedikit walaupun tidak terlalu banyak. Jangan bersenang dulu karena tren turun masih kuat ya, tetap saja kita harus berhati-hati. Ada naik kemudian koreksi turun, nanti kita akan uji di area levelnya kembali di sini. Kemudian simulasinya begini ya, koreksi turun tidak mampu menembus level support, diperkirakan akan kembali naik meskipun dia hanya lewat sedikit dari sisi swing high-nya, akan berpeluang dia naik kemudian terkoreksi lagi turun dan seterusnya akan kembali naik jika di area ini tidak mampu menembusnya, jika dia bergerak turun tapi tidak bisa break di sana. Dengan simulasi yang sama, ketika nanti dia naik sampai di sini tidak mampu menembus, ya, kalaupun menembus kita uji dengan area retest lagi ya. Kalau dia break lagi nanti bisa kembali turun, bahkan bisa lebih jauh. Ya, tentunya kalau kita amati dari sisi sebelah kiri ya, masih ada sedikit peluang hingga sampai di kisaran ini. Kalau kita tarik garis berada di kira-kira ya, berada di kira-kira harga itu di 1805. Masih ada peluang sampai di sana, tetapi tentu kita manfaatkan yang terdekat dulu, yang terdekat dari runningnya dulu. Ini ada kecenderungan bergerak naik, sehingga kita manfaatkan saja dari space yang ada di sana. Mengingat satu hari kemarin tidak ada pergerakan yang signifikan di sana, sehingga kita manfaatkan dua-duanya sampai di ujungnya kira-kira berapa, cukup enggak? Oke. Diawali dari peluang di atas dulu ya, koreksi dulu, pantulan buy di 1827.17. Kemudian target yang paling dekat kita tempatkan di 1833. Ini target yang paling dekat di 1833. Oke, sekaligus sebagai area uji ya, kita bisa mengujinya di sini hingga di ujung atas ya. Kita bisa jadikan ini sebagai resisten yang terdekat. Selanjutnya kita akan menguji berikutnya di resisten selanjutnya atau di area uji berikutnya kita tempatkan di 1840. 1840 kira-kira bergerak di kisaran 700 ya. Oke, kita turunkan sedikit biar lebih potensial.
Kita tempatkan di target yang kedua sebagai area uji berikutnya sekaligus di 1839.94. Kemudian maksimum ya. Maksimum pergerakan ini kira-kira di mana? Ya, kita akan tarik garis range-nya kira-kira kalau dia bergerak naik sampai di mana. Ya, kita perkirakan kalau dia maksimum bisa mencapai 1848 ya. Ini maksimum berarti ini masuk di area jenuh 1848. Kita bisa tandai sebagai area untuk kehati-hatian kita. Oke, diperhatikan sekali lagi di area target ini bisa nanti bertindak sebagai area uji ketika itu mampu menembus melewati dengan tingkat momentum yang besar dengan pengaruh yang signifikan, tentu ada peluang berlanjut. Sebaliknya ketika memantul ada tanda-tanda reversal maka bisa kembali berbalik turun. Sementara dari sisi bawah ya kita juga manfaatkan di 1820 ya, 1820 kita manfaatkan sell di 1820. Sekali lagi ketika ini tersentuh atau yang di atas tersentuh maka rubah untuk area recovery-nya karena ini jarak antara satu dengan yang lain cukup jauh ya. Meskipun ini masih realistis tapi karena tersentuh maka kita bisa lakukan perubahan untuk recovery-nya. 1820 kita tempatkan untuk entry point pertama di posisi yang di bawah sell-nya. Kemudian kita tempatkan untuk target yang paling dekat, yang paling realistis di 1815. 1815 ya, ini kita targetkan yang pertama di 1815. Selanjutnya kita tempatkan berikutnya untuk target yang kedua sekaligus menjadi area untuk supportnya kita tempatkan di 18. Oke, kita lihat di time frame besar. Kembali kita ke time frame yang kecil ya, di H1 lagi kita akan lihat lebih dekat ya. Ini target yang kedua di 1809. Target yang kedua untuk posisi sell kita tempatkan di 1809. Selanjutnya ini juga menjadi area uji untuk yang di bawah. Nah, selanjutnya batas maksimum untuk hari ini di posisi bawah kita tempatkan di 1800. Area jenuh kita tempatkan di 1800 ya, sebagai bentuk nanti kehati-hatian di posisi bawah ya. Jangan sampai kita mengambil posisi-posisi sell ketika harga sangat-sangat rendah seperti ini. Lebih baik kita tunggu pembalikan atau kita tunggu untuk hari esok biar kita mendapatkan yang terbaiknya. Oke, kita cek dulu ya untuk range-nya kira-kira potensi enggak sampai di sana. Oke. Maksimum di 1800. Sekalipun nanti juga kita akan perhatikan di 1805. Namun di maksimumnya kita
tempatkan di area jenuh di 1800. Dan seperti biasanya ya, nanti ketika dia bergerak turun, ya, berlaku ketika dia break di sana, maka nanti akan berpotensi memantul berada di sini. Memantul berada di area 1809 ya. Kita nanti akan lihat bagaimana di target pertama itu terbentuk ya. Apakah dia break level ini, apakah dia menembus dengan pengaruh yang signifikan atau sebaliknya, nanti kita perhatikan. Oke, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Silakan di adjust ya, silakan disesuaikan dengan style masing-masing biar ketemu dengan kliknya, biar ketemu dengan iramanya, sehingga memudahkan psikologi kita untuk menyesuaikan ya. Jangan hanya ikut-ikutan, tapi selalulah kita punya prinsip, punya pendirian, punya sistem aturan main yang hanya kitalah yang menjalaninya. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.